Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malaikat Sohid dan di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pidato yaitu program studi teknologi informasi dan masa depannya. Teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Revolusi informasi telah mengubah sistem komunikasi dunia dewasa ini. Sebaran jaringan informasi yang tersimpan dalam internet membuktikan bahwa kini dunia kian sempit. Tidak ada lagi batas-batas geografis yang menghalangi kita untuk berinteraksi dengan dunia global. Akses ke dunia global pun menjadi sangat mudah, efisien, dan fleksibel. Kemudahan itu merupakan salah satu manfaat yang didapatkan dari globalisasi yang melibatkan integrasi di berbagai bidang diantaranya pendidikan dan teknologi. Sumbangsi pemikiran dari dunia pendidikan telah melahirkan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat dunia saat ini. Berhubungan dengan hal itu, menghadirkan teknologi telah meningkatkan kualitas dan keampuhan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana 4 pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO antara lain learning to know, learning to do, learning to be, and learning together. Imbas globalisasi yang merasuki segala lini kehidupan bangsa di seluruh dunia telah melahirkan berbagai pandangan berperspektif baru. Sebagai contoh, apabila pada masa sebelum ini atau era perang dingin, perspektif dunia adalah pemihakan blok, yaitu blok barat atau blok timur. Maka perspektif dunia pada era globalisasi adalah integrasi. Dan sistem dunia pun dilambangkan dengan World Wide Web atau WWW yang mudah dijumpai di dalam penulisan alamat situs internet. Arus globalisasi telah memunculkan perspektif baru pendidikan. Strategi pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ini berubah ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Pendidikan di masa depan akan lebih dioptimalkan oleh jaringan informasi yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi. Pemanfaatan jaringan informasi sudah terbukti keutamaan serta benefitnya bagi masyarakat. Dengan demikian, masuknya pengaruh globalisasi telah mengubah pendidikan kita sehingga lebih bersifat jejaring, terbuka, dan interaktif, ragam, multidisiplin, serta berorientasi produktivitas kerja saat itu juga just on time dan kompetitif. Aplikasi teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Dalam pengembangan teknologi informasi, semua dosen dan karyawan perlu mempersiapkan diri menjadi partisipan aktif dalam revolusi informasi yang terus berkembang dengan cepat saat ini. Pertama, dalam sistem informasi akademik atau SIA, meningkatkan kualitas sistem informasi akademik. Perkembangan teknologi informasi secara cepat dan dinamis saat ini mendorong pengelola pendidikan tinggi untuk menerapkannya guna mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi khususnya dalam lingkungan kampus. Kedua, dalam sistem informasi manajemen atau SIM, memperbaiki proses pembuatan keputusan. Sistem informasi akademik yang baik dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan universitas untuk mengambil tindakan. Semakin cepat, lengkap, dan valid suatu informasi, maka semakin menjamin kepastian proses pengambilan keputusan bagi para pimpinan. Ketiga, integrasi data dengan sistem informasi akademik berbasis jaringan komputer memungkinkan untuk mengintegrasikan data baik berupa setup maupun data transaksi yang dilakukan dari berbagai terminal dalam lingkungan jaringan sistem. Data yang terintegrasi tersebut dapat dieksplorasi berbagai macam bentuk informasi, antara lain informasi akademis yang akan menjadi dasar bagi para pimpinan universitas untuk melakukan perencanaan, pengembangan pengorganisasian, dan pengaturan terhadap kinerja kampus, baik pada tiap jurusan, fakultas, maupun secara keseluruhan. Keempat, sistem pengorganisasian data memungkinkan sistem bebas redundansi data. Pembangunan sistem informasi yang bertumpu pada sistem pengorganisasian data
maka sistem akan terhindar dari bahaya duplikasi data atau yang disebut redundansi. Kelima, meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan. Tuntutan akan ketersediaan informasi akademik yang cepat dan standar sering mengakibatkan tekanan psikologis yang sangat tinggi bagi para pegawai dan dosen yang mengelola administrasi akademik. Keenam, meningkatkan produktivitas. Ketersediaan informasi akademik yang berkualitas dan infrastruktur jaringan komputer yang baik akan meningkatkan produktivitas. Sistem pengembangan teknologi informasi membutuhkan investasi waktu, uang, sumber daya manusia, dan usaha yang cukup besar bagi suatu lingkungan kampus. Kini, teknologi informasi akademik hadir dan makin populer. Dengan adanya sistem informasi akademik yang baik, maka dapat meningkatkan profit atau keuntungan melalui kecepatan dalam layanan transaksi. Sehingga, transaksi dapat dilakukan dari berbagai tempat yang berbeda dengan pusat pengolahan data dalam lingkungan akademik. Salah satu contoh pada sistem informasi akademik yaitu semua mahasiswa yang terhubung dalam jaringan sistem informasi akademik dapat melihat dan mengakses data informasinya masing-masing, sehingga mereka tidak perlu datang ke kampus untuk mengetahuinya. Untuk motivasi, kebutuhan akan sistem informasi akademik yang memadai untuk dapat mempercepat pengolahan data dan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Keefektifan pengolahan data yang berada pada beberapa tempat memerlukan transaksi yang cepat. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi yang cepat antara pimpinan, dosen, karyawan dengan menggunakan fasilitas email. Sistem jaringan komputer memberikan perlindungan dan kepemilikan terhadap data secara online. Jaminan keamanan data tersebut diberikan melalui pengaturan hak akses para pemakai dan password, serta teknik pengaturan hard disk, sehingga data mendapat perlindungan yang baik dan dapat diakses oleh pemiliknya setiap saat dari tempat yang berbeda dalam lingkungan kampus. Dengan jaringan komputer, maka tiap pengguna jaringan dapat berbagi satu atau lebih file sistem atau sharing file, sehingga memudahkan dalam pertukaran data, efisiensi waktu, dan biaya. Setiap dosen, karyawan, dan pimpinan dapat mengupload atau meletakkan ataupun mendownload atau mengambil file ke server sesuai dengan otorisasi yang diberikan. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini dapat mengunggah kesadaran kita untuk semakin tanggap terhadap kemajuan zaman di era informasi dan globalisasi ini. Hal ini juga menawarkan pemahaman baru tentang pendidikan yang berbasis teknologi informasi agar kita cepat tanggap dan merealisasikannya pada lingkungan kita sendiri. Untuk ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.